podcast Toko Rumahan. Kali ini kita mendapatkan tamu yang spesial banget dengan pembahasan yang sangat spesial ya. Kira-kira siapa Bang? Ya, jadi tamu kali ini kebetulan akan membahas sebuah topik yang bisa kita bilang agak sensitif ya. Yaitu adalah sebuah kasusnya itu HAM, tentang HAM ya. Dan kita sudah kedatangan tamu dari SLB Bendera. Iya. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu dari masa sini mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Riki. Saya asli Bandung. Jadi? Ya. Terus sekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Industri. Kalau saya? Saya Hidayat Nur Salam, asal Sulawesi. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Oke. jurusan DKV. Oke, teman-teman. Di sini ada Mas Diki dan Mas Dayat, benar ya? Oke, mungkin kita mulai aja ya di pembahasannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang apa? Tentang HAM, Tentang hak HAM. asasi manusia ya. Ini cukup berat sih topiknya ya. Memang sih berat banget ya. Tapi karena di sini ada teman-teman yang lebih tahu ya, jadi Iya. kita langsung aja tanya-tanya ke mereka gitu. Nah, mungkin kita mulai dari sejarah HAM dulu di Indonesia nih. Bagi teman-teman gimana sih? Gitu? Oke, mengingat sejarah HAM di Indonesia itu mungkin masuk ke Indonesia itu bisa dibilang itu mepet-mepet mau ke kemerdekaan. Karena kan pada zaman itu gitu ya, pada zaman sebelum kemerdekaan ada BPUPKI ya, BPUPKI mereka sudah mengusung tentang HAM gitu. Oh iya. Terutama dari Muhammad Yamin. Ya, Mas Yamin. Ya, Muhammad Yamin itu udah mengusung bahwa HAM itu harus ada di Indonesia karena menurut beliau sendiri itu bahwa HAM itu kedepannya gitu, karena kan mungkin beliau melihat budaya dan kultur di Indonesia gitu. Nah, HAM ini bisa sangat menjadi apa ya, tolak ukur bahwa orang Indonesia ini tuh baik-baik dan lain sebagainya karena melihat dari budaya dan kultur yang ada. Jadi sehingga si HAM-nya juga nggak akan terlalu terasa bahwa oh HAM itu ternyata di Indonesia cukup berguna juga gitu. Karena untuk kepentingan berpolitik, kepentingan bersosial, bahkan sampai zaman dulu kan masih barter, Yeah. sampai barter juga mereka masih memikirkan tentang adab dan budaya di Indonesia mengenai HAM. Oke, nah kalau dari Mas Dayat gimana nih? Jadi masalah HAM sejarahnya semenjak Muhammad Yamin ya mengusulkan pas sidang BPUPKI itu sempat juga ditolak oleh pihak Soekarno lah. Oh, Bunga. Ya benar. Soalnya yang diusulkan Muhammad Yamin ini bertolak belakang sama pola pikiran dari Soekarno lah gitu. Oke. Nah, jadi kalau dilihat sejarah tadi ya, sebenarnya kan kalau misalkan sejarah pasti ada sejarahnya lagi. Iya. Sejarah itu nggak akan berhenti gitu ya. Nah, kalau kita lihat di zaman dulu mungkin kan ada perbudakan juga ya di Indonesia ya, gitu kan ada sejarahnya gitu. Apakah dari perbudakan ini muncul bagaimana HAM ini bisa melindungi setiap individu gitu? Jadi perancangan HAM itu sebenarnya berlandaskan ke arah mana sih yang kenapa sampai ada HAM gitu? Ibaratnya kayak apa sih latar belakang yang mendasari supaya adanya HAM? HAM di Indonesia ya. Karena gini ya, backstory dari zaman Portugis, zaman Inggris, zaman Belanda, sampai zaman Jepang gitu. Kita kan semuanya dari Sabang sampai Merauke itu kan dijajah ya. Iya. Yang dimana bahkan ada fun fact-nya kemarin ada tanam paksa itu ternyata digaji gitu, padahal ada yang dikorupsi dan lain Iya, betul. Gitu kan? Benar. Gitu kan? Iya. Nah, seperti itu. Mungkin dengan latar belakangnya seperti itu gitu, dengan kekayaan yang kita punya, dengan kelebihan yang kita punya, itu menjadi latar belakang HAM itu harus ada di Indonesia. Karena dari mungkin zaman kerajaan karena kan zaman kerajaan banyak budak dan selir-selir yang emang sama kerajaan zaman dulu tanda kutip gitu, banyak bahkan sampai ada anak tirinya banyak, sampai ada konflik antar negara atau konflik antar raja gitu. Nah, mungkin itu jadi salah satu faktor utama yang kenapa HAM harus ada di Indonesia gitu. Oke. Gitu sih. Berarti dari penderitaan kita sama dijajah juga ya, Itu. melihat kalau banyak manusia itu tidak dimanusiakan ya. Nah. Oke. Nah, tapi mungkin kalau sejarah ya ngomong tentang masa lalu gitu. Tapi bagi kalian apakah sampai sekarang sejarah HAM itu masih ada perlakuan di sekarang atau mungkin ada perubahan justru atau ada kenaikan justru dari perlindungan terhadap individu?
Oke, untuk perlindungan HAM di kita cukup cukup baik gitu. Karena kan kemarin kan kita backstory itu banyak seperti kasus-kasus HAM di Indonesia, pelecehan seksual gitu ya, terus ada pembunuhan dan lain sebagainya gitu. Karena indikator menurut saya itu ketika ada hak itu harus ada kewajiban. Nah, ketika hak dan kewajiban tidak saling berkaitan, maka kan bakal terjadi bentrok nih. Contoh seperti toleransi, salah satu yang ada di hak asasi manusia gitu. Kita beragama di sini gitu. Bahkan beberapa suku, saya orang Sunda, dia orang Sulawesi gitu kan. Nah, kita sebenarnya kalau bicara tentang perbaikan HAM ya kita contoh aja, kita udah bisa ngobrol bareng. Gak kayak dulu lagi kan. Maksudnya kan kalau kayak dulu tahu juga dari suku mana, agama yang berbeda, bahkan sampai siput-siput kan ya. Sampai itu tuh nggak mau ngobrol aja nggak mau. Iya, gitu kan. Karena kan interaksi aja nggak mau. Tapi justru sekarang Indonesia itu sangat kaya dengan sukunya, bahasanya gitu ya, karena saling berbeda-beda gitu kan. Berarti salah satu cara bagaimana kita menghargai HAM itu dengan toleransi gitu ya. Tidak membeda-bedakan kaum, agama gitu kan. Oke. Lanjut, boleh nggak gimana tadi? ya gitu sih, paling pelanggaran HAM di kita kan khususnya gitu. Kalau saya itu concernnya lebih ke pelanggaran HAM yang dimana korbannya yaitu anak-anak atau usia di bawah umur. Terutama juga yang perempuan gitu. Ya. Soalnya kan yang sekarang lagi rame kan kalau nggak perempuan ya anak-anak gitu kan. Soalnya kenapa saya concern ke sana gitu, karena kan bahwa anak-anak ini tuh menjadi modal kita untuk, bukan kita sih, untuk bangsa juga sih. Ya, ibarat kayak mereka tuh generasi kita. Iya, gitu kan. Apalagi kan bisa ngeliat lah sekarang keadaan di dunia bahkan gitu. Iya. Ada yang krisis ekonomi bahkan lain sebagainya. Iya. Anak itu jadi cikal bakal buat negara kita gitu. Iya, betul. Makanya harus ditegaskan lagi lah mengenai untuk hak asasi untuk di usia di bawah umur. Benar-benar, karena banyak ya akhir-akhir ini juga banyak berita tentang kasus anak yang mohon maaf dicabuli gitu ya. Lagi Iya. lagi rame lagi kan dibully. Apalagi kan dulu waktu zaman saya kecil tuh ada penculik yang suka sodomi-sodomi. Oh iya. Ya. Pernah terjadi sama? Ya, tetangga ada. Oh, tetangga. Ya. Gimana ceritanya? Dan ya intinya mah kayak anak ke ayah, kayak orang tua ke anak. Oh, gitu. Gitu penculiknya kan. Modusnya gitu ya? Modusnya kayak gitu. Dan untungnya keciduk sama warga. Oh iya. Gitu. Untungnya. Jadi pada akhirnya gimana pelaku? Ya paling untuk mereka sih untuk si pelaku, karena emang si pelaku emang baik di masyarakat gitu. Hukumnya cuma hukum sosial aja sih, secara kekeluargaan. Soalnya emang waktu dulu nggak terlalu seketat sekarang, belum tahu. Bahkan masyarakat belum sadar sih menurut saya. Oh iya. Kalau dari Mas Dayat, kira-kira pernah mengalami pelanggaran HAM bahkan ke dirinya sendiri mungkin waktu kecil? Mungkin di lingkungan aja sih. Oh, di lingkungan. Coba gimana ceritanya? Kebetulan kan saya tinggal di perkampungan. Oh iya. Nah, jadi waktu saya kecil tuh banyak juga terjadi penculikan. Oh, penculikan Nah, anak. dan sampai sekarang sih belum ketemu siapa pelakunya. Oh. Dan berulang-ulang kali itu kejadiannya, dan sempat juga kayak dituduh gitu. Oh, dituduh. Ya. Walaupun dia bukan pelakunya gitu, dicurigai lah gitu, dan hampir digebukin massal gitu. Tapi akhirnya tidak terbukti berarti. Tidak terbukti. Tapi waktu itu seumuran masih sama anak-anak yang Ya sih seumuran. Oh, seumuran Gitu. gitu. Udah lama banget Udah lama berarti ya banget. begitu ya. Sampai sekarang itu masih belum ketemu itu tuh sih. Ya, sampai sekarang. Oke. Tapi Hilang mungkin hilang bumi. Ya bagusnya kalau misalnya udah sampai nggak ada kayak gitu lagi dah. Jangan. kalau Mas Will sendiri gimana? Apakah pernah terjadi di dalam hidupnya gitu? Walaupun sebenarnya hal yang kecil pun juga ada orang yang menganggap itu tidak pelanggaran HAM, tapi sebenarnya bisa aja gitu ya. Kayak mungkin saya mukul misalnya, itu termasuk pelanggaran HAM ya, walaupun kita ibaratnya bercanda, tapi si orangnya sakit hati gitu mungkin ya. Mungkin kayak pas lagi dulu kecil, pas lagi sekolah gitu dulu pernah sempet. Jadi ini sebenarnya pribadi sih, jadi kayak aku sendiri kayak dicap sebagai orang freak. Tapi ya mungkin karena aku juga tidak, awalnya sih pas kecil kayak apa sih terus lama-lama juga kayak bodo amat gitu. Biasa gitu ya, mungkin kayak itu tuh cuma kenakalan remaja semata gitu.
Karena ya balik lagi itu waktu itu masanya pas lagi kecil gitu. Kalau mungkin sekarang yang kita udah dewasa gitu kan, mungkin kita bisa nanya nih maksudnya apa gitu. Kalau misalnya pas kecil ya mikirnya ya udah itu mungkin cuma tindakan remaja biasa gitu. Karena mungkin anak kecil nggak terlalu baperan ya kayak sekarang. Kita udah sekarang baperan, kepikiran overthinking. Udah lebih serius gitu. Apalagi ditinggalin sama pacar gitu. Tapi kalau sama pacar pelanggaran HAM juga berarti. Ditolak bukan pelanggaran HAM berarti. Memang. Tapi sebenarnya yang kita inginkan berarti HAM ini harus kita jalani dengan baik dan kita sebenarnya kan saya bangsat ke usia di bawah umur itu kan karena kesadaran masyarakat akan HAM ini gitu ya. Karena kan kemarin banyak gitu kasus ada yang dibully lah, pembulian ini itu dan cyberbullying sekarang. Sekarang bahkan ya gini aja, kalau kita nggak suka sama influencer, satu influencer di Indonesia atau siapa gitu, kadang suka, kenapa sih kayak gini gitu. Ya tinggal kalian aja gitu. Malah cuman 2 jempol. Iya. Tapi bener, bahkan kayak sampai akhirnya buktinya kan Indonesia tuh sebagai yang tertoksik kan, momennya gitu. Karena contohnya kemarin aja pas lihat lagi buka Instagram gitu kan ya, itu tuh ada satu postingan di mana emang kayak ada satu anak perempuan ya, terus dia tuh ngajarin gimana cara ngeket rambut, kan. Tapi pas ngeliat komen-komennya isinya itu semua, aduh itu parah banget lah pokoknya. Sedih gitu. Maksudnya kan kayak ini orang tuh kalau kita lihat dari sisi edukasinya kan dia tuh ngasih tau gimana cara ngeket rambut yang benar kalau untuk perempuan gitu kan. Nah tapi ya komen-komennya tuh mengarah ke hal-hal gitu lah pokoknya. Oke itu. Tapi ngomong-ngomong, berarti tadi kan udah digagas dari zaman BPUPKI gitu ya. Nah berarti kalau undang-undang HAM ini terus diperbarui atau gimana ya? Dari segi undang-undang sih awalnya ada pasal nomor 27 tahun 2004. Oke. Itu diajuin dan itu diterima kan. Nah, terus di situ dibuatlah organisasi kelompok KKR. Pokoknya adalah emang organisasi KKR emang concernnya terhadap HAM gitu, karena dari emang kan telah kejadian waktu 98 yang dimana kan banyak kejadian yang tidak mau, bahkan orang di jalan juga itu bisa hilang tiba-tiba atau seperti apa, kita udah pada tahu itu semua gitu kan pada waktu hari itu gitu. Ya makanya ada undang-undang lah dimunculkan. Terus ada juga tuh waktu tahun undang-undang nomor 26 kalau nggak salah tuh tahun 2000 itu tentang HAM atau kejahatan genosida. Genosida. Ya tentang genosida itu ada 12 lah intinya, banyak tentang pembunuhan, perbudakan dan sebagainya gitu. Mungkin untuk pemerintah sendiri mengenai HAM gitu ya, tentang dasar atau gimana sih fokusnya HAM gitu di Indonesia. Menurut saya di Indonesia cukup intensif juga sih, karena kan melihat kejadian sekarang itu bahkan kayak di Papua di KKB gitu banyak yang bahkan warga sipil menjadi korban dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang sempat viral juga kan, yang di video di atas menara tuh, bawa temannya di kayak gitu. Dan cukup concern juga sih pemerintah terhadap ini. Misalnya kayak sekarang nih kayak masalah asusila di perguruan tinggi. Lagi rame lagi kan. Lagi rame kan pemerintah ternyata memberikan kebijakan juga seperti itu. Bahkan Pak Nadiem juga cukup di bidang kita gitu ya, di pendidikan Pak Nadiem juga cukup concern terhadap HAM ini. Seksual pada perempuan gitu ya. Khususnya juga. Jadi ada ibaratnya ada penaungnya kalau misalkan ada yang kena pelecehan gitu. Jadi wajib lapor gitu. Tapi ya balik lagi sih kenapa kadang kasus-kasus yang kayak gini tuh masih banyak terjadi. Mungkin kayaknya para pelapor juga kayaknya agak takut kali untuk melapor. Kayaknya sebenarnya bukan HAM-nya nggak salah, cuman balik lagi mungkin dari pribadi manusianya mungkin ya. Karena kan manusia pasti punya godaan setan juga mungkin. Punya nafsu juga. Godaan setan gitu. Tapi menurut saya kalau takut sih, saya kurang setuju sih. Tapi takut terhadap laporan. Kalau misalnya takut akan pandangan masyarakat itu sih yang jadi concern. Apalagi kan kita tahu gitu pernikahan di usia dini itu kan banyak sekarang gitu. Bahkan teman saya gitu di UI mereka bikin skripsi gitu tentang pernikahan usia dini gitu.
concernnya kenapa sih harus usia dini dan sebagainya. Ternyata kan ada faktor budaya gitu, ada faktor yang dimana emang ketidaksengajaan gitu, ada emang faktor karena orang tua kayak gitu. Karena hal di situ kenapa takut lapor atau dan sebagainya, pertama emang mereka kurang sadar terhadap HAM itu sendiri, dan dampak atau kan bisa dampak domino gitu ya. Itu tuh bisa berkelanjutan sampai ke cucu-cucunya gitu. Nah, hal yang seperti itu harusnya akan disadari oleh masyarakat gitu. Contohnya kan emang ada gitu di tetangga saya yang emang banyaklah usia pernikahan dini gitu ya. Dan itu bukan karena budaya atau tuntutan orang tua gitu, maaf ya gitu ya. Karena kurang sadarnya gitu akan pendidikan HAM yang ada di lingkungan saya gitu kayak gitu. Tapi bukan berarti mungkin harus disosialisasi mungkin ya gitu. Jadi saling memberikan edukasi mungkin ya. Tapi mungkin saya sih sempat dengar juga gitu ya, banyak di desa-desa gitu. Ada bahkan yang karena kelilit utang ngorbanin anaknya gitu ya. Kasihan banget sih gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal HAM nih, kita belajar ke sejarah teman-teman gitu ya, sebagai edukasi teman-teman. Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman pelajari sebagai mahasiswa gitu yang sepertinya kita harus berpedoman ke sana? Atau enggak kayak sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang udah terjadi di masa lalu gitu? Ya ini disclaimer lagi ya teman-temannya, ini untuk edukasi ya gitu. Jadi ya semoga untuk teman-teman yang nonton juga bisa kesadaran akan HAM itu bisa lebih meningkat lagi gitu, dan ya bisa kasih tahu ke yang lain. Tidak menyudutkan. Iya, tidak menyudutkan satu pihak gitu. Kalau bicara sejarah HAM kejadian ya, banyak lah bahkan dari sebelum berdirinya negara Indonesia yang dulunya masih Hindia Belanda, terus Nusantara, terus sampai ke kerajaan gitu kan, banyak kejadian HAM yang memang dapat kita pelajari gitu. Mungkin salah satu kasus gitu yang saya itu setelah kemerdekaan itu di 1965 sama 1965 itu G30 SPKI yang dimana banyak kita tahu lah gitu ya. Kita bahkan sering menonton tuh filmnya di gitu kan di televisi. Kalau nggak salah pernah kan di Asia Afrika ditayangin. Iya pernah. Yang di proyektor gede. Dulu tuh saya sama orang tua gitu karena pengen nonton itu gitu dulu sampai rela jalan jauh gitu. Dulu kan masih belum punya kendaraan, terus jalan jauh cuma nonton G30 sekali. Filmnya 3 jam ya kalau nggak salah, lama ya? Iya lama banget. Lumayan cukup ngantuk juga sih. Nah, tapi saya tuh juga penasaran gitu ya, karena tadi kan sempat ngomong kalau sebelum kemerdekaan ya, sebelum Indonesia berdiri bahkan ya. Saya kan bukan asli Banjar dan saya pernah lewat di jalan menuju Bandung itu ada Anyar Panarukan. Iya. Nah itu kan juga pembangunan jalan apa ya kalau nggak salah gitu, sejarahnya gitu loh yang panjang banget. Iya. Kalau nggak salah tuh antara mau apa ya? Danau Sekunya itu kalau nggak salah itu yang ngelewatin Sumedang, terus yang intinya mah seantara Pulau Jawa semuanya harus ada jalur akses jalan situ. Cuman kan di situ kan kemarin katanya ada fun fact, itu saya tidak memvalidasi ya, karena kan sejarah itu penuh dengan hipotesis gitu. Karena jadi benar nggak sih validasi? Iya gitu, karena kan menurut saya gitu kurangnya bangsa Indonesia menulis akan hal sejarah gitu, karena kata orang tua saya kayak gini, kata buku sejarah kayak gini kan bertolak belakang. Cuman ada hipotesis ketika Denles membuat jalan itu gitu, bahkan ada yang bilang gak digaji, sampai ada yang dipekerjakan sampai larut malam. Lalu apa bedanya sekarang yang bekerja di shift malam? Oke, shift malam ya. Makanya yang pelanggaran HAM di sini tuh karena saya sendiri belum memvalidasi gitu, karena kan sebuah sejarah itu banyak hipotesisnya. Nah, hal tersebut kenapa bisa disebut pelanggaran HAM? Karena itu ya, karena emang zaman dulu sih ya hal yang kayak gitu belum terbiasa gitu. Oke. Jadi banyak rumor ternyata ya. Karena kalau baca sejarah itu harus melihat dari beberapa perspektif. Sama dengan halnya politik gitu. Maaf ya, dengan sekarang kita Bapak Jokowi ada hatersnya, ada yang mendukungnya, dan karena apa ya, hal tersebut tuh bisa membuahkan bahwa ada solusinya loh. Intinya argumen dua arah lah. Ada yang mendukung, ada yang ibaratnya ada yang mengkritik gitu kan ya. Nah dari situ kan bisa dicari solusinya.
Oke, nah tapi teman-teman sekarang kan udah zaman digital ya, udah maju gitu ya. Berarti kemungkinan semakin majunya Indonesia, era-era majunya Indonesia, ham-ham yang mungkin pelanggaran gitu, mungkin ada juga yang terjadi bahkan lebih modern gitu. Karena saya pun kemarin sempat lihat berita kasus AI yang diubah jadi wajah orang gitu ya, dan dijadikan mohon maaf adegan pornografi gitu. 18++. Jadi banyak juga ya gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri menyangkut hal tersebut gimana pandangan teman-teman gitu? Ya. Menurut saya itu sih udah sangat fatal sih. Soalnya itu kan mencemar nama baik tuh. Kemudian itu juga sih karena ya perkembangan teknologi. Iya, teknologi. Mungkin karena orang kurang paham tentang HAM, mereka mempersalahgunakan tentang itu digital. Iya. Oke. Nah, tapi gini, kan juga banyak ya kalau misalkan kalau zaman dulu kita itu mungkin dijajah dengan cara fisik gitu ya. Sekarang juga ada penjajahan yang mungkin lewat apa sih ibaratnya budaya-budaya luar gitu, dan orang-orang pun akhirnya terobsesi gitu. Apakah itu juga menyangkut ke HAM juga nggak? Apakah merugikan pihak juga nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih gini ya, untuk masalah budaya luar masuk ke Indonesia sehingga adab dan budaya kita hilang dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang emang dinotabekannya itu bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Contoh kayak bahkan gini loh, HAM itu kalau di luar negeri gitu, saya bilang, ih kamu jelek gitu, padahal ke laki-laki itu bisa dianggap pelanggaran HAM. Karena kan notabene di sini apa ya, banyak sekali gitu bahwa pelanggaran HAM itu bentuknya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa. Nah, yang jadi kenapa sih ngaruh di internet sekarang dengan adanya budaya luar masuk dengan secara cepatnya, ngaruh juga sih dengan terhadap pelanggaran HAM di sosial media. Menurut saya cukup ngaruh juga. Kalau misalnya melihatnya tadi ya konteksnya dengan oh kamu jelek, oh kamu gini gitu. Hal tersebut kan salah satu pelanggaran HAM. Iya. Kalau melihat tolak ukur ya kayak gitu, cukup riskan juga sih. Oke. Berarti justru seluas itu ya pelanggaran yang terjadi gitu. Tapi luasnya itu mulai dari hal-hal kecil ya. Bahkan kayak kasus bully gitu. Tapi memang rata-rata anak SD juga udah memiliki inisiatif buat ngebully orang, sayang banget gitu ya. Nah pernah nggak kalian melihat gitu kalau anak-anak kecil sekarang udah ada bibit-bibit ngebully orang gitu loh? Ya, mungkin apalagi kalau dari internet gitu kan yang mereka tuh apalagi kan sekarang kan kayak konten-konten yang berbau kayak ngomong kasar atau apa kan udah sekarang ini banget ya, toksik ya bahasanya. Soalnya kan toksik. Makanya pernah kan kayak pernah nggak ngeliat ada satu video gitu yang ketika anak kecil disunat terus dia gitu dia teriak gitu kan dokternya kan. Berarti kan itu kata-kata yang kayak gitu tuh diajarin dari lingkungan itunya gitu. Oke. Berarti info dari media pun juga bisa menyebarkan hal positif. Iya. Hal negatif maksudnya. Paling utama tuh media sebenarnya. Soalnya kalau lingkungan kan ya bisa aja dia cuma di lingkungannya aja gitu. Tapi kan kalau misalnya di sosial media tuh dia akhirnya bisa ketemu sama teman-temannya ngobrol dengan kata-kata yang kayak gitu. Tapi ternyata kebiasaan jadi akhirnya masuk ke habit diri sendiri nyebar dan ya udah di masyarakat luas dia bisa kayak gitu. Kalau misalnya masalah bully gitu ya, kan menyangkut HAM juga. Kalau bully, contoh saya juga dulu pembuli gitu. Pembuli juga nih saya. Tampang-tampang ini tuh tampang-tampang pembuli. Karena gini waktu SD itu kalau saya tuh dulu membulinya tuh kayak ceng-cengan biasa gitu. Ceng-cengan bukan sebutin nama bapak dulu. Nah kayak gitu tuh. Wah. Misalnya bapak saya datang gini. Nah gitu kan. Hal tersebut ceng-cengan biasa lah. Tapi kadang gitu. Kalau misalnya emang ada, kan nggak semua orang sama di usia ini gitu. Nggak semua udah punya pemikiran yang jauh, nggak semuanya ada yang berkembang gitu ya. Nah hal yang kayak gitu yang memang dikirasa yang apa ya, melanggar bukan melanggar ya sebenarnya, kayak kurang serp lah gitu. Makanya adalah disebut dengan pembulian dan lain sebagainya. Kalau dulu kayak kalau misalnya ngelihat anak sekarang nih contoh gitu bocil anak FM well yang dia ini
bikin sound hari roti. Iya. Kasihan loh, kasihan banget loh gitu. Jadi buat bocil-bocil jangan kayak gitu lagi. Kasihan mama cari rotinya gitu. Orang lagi jualan kalian kata-katain. Sampai tukang rotinya trauma. Iya. Dia nggak mau jualan lagi loh. Nanti kalau saya mau beli roti ke siapa lagi gitu. Iya, kalau saya rotinya Kasihan. udah nggak ada gitu. Aduh, tapi memang anak bocil sekarang itu segitu cepatnya ya terdoktrin. Mungkin gitu. dari pengawasan orang tua sih. Hmm. Kalau saya soalnya jujur kan ada gitu adik saya yang notabene jauh beda gitu. Iya. Dari ceng-cengannya juga udah beda. Sama kita zaman dulu, ini beda Iya, banget. Ini. beda banget gitu. Cuman gini ya, kalau misalnya zaman dulu bedanya gitu. Itu karena ada maaf ya tentang pendidikan dari orang tua. Ya. Yang gimana sekarang tuh concernnya terhadap PAM yang dimana orang tua dulu emang dulu saya dipukul, bahkan saya gimana lah dicubit dan lain sebagainya gitu. Sampai saya pernah tuh disiram sama air gitu sama orang tua. Cuma bangun tidur kali. Iya, nggak susah minum obat dulu lagi sakit karena trauma sama obat pahit, dilemparin air minumnya ke saya gitu. Iya. Ya kayak gitu. Karena dengan didikan orang tua seperti itu gitu, otomatis dia akan secara tidak langsung terdoktrin. Nah dilakukan terhadap teman-temannya. Nah makanya itu kan sadar HAM dari usia dini itu dianjurkan gitu. Karena contoh gitu, adik saya tuh, saya concernnya ketika ada adik saya yang kayak Noel lah atau celak-celek sama saya tuh yang kayak gitu jauhi, marahin kayak gitu. Bahkan itu orang dewasa gitu. Iya sih, bahkan saya kalau misalnya ada pacar atau gimana bawa ke rumah. Kenapa? Pengawasan yang paling penting terhadap pelanggaran HAM di usia dini itu dari orang tua. Iya. Dan balik lagi orang tuanya sendiri itu juga harus sadar dengan HAM gitu. Adiknya perempuan Justru justru harus diprotek banget. Iya. berat. Protek banget. Bener banget. Bakal jadi abang yang baik. Tapi memang miris ya kasus pelecehan seksual itu sekarang juga yang saya bilang tadi ya. Pernah dengar dari metaverse orang yang melakukan pelecehan seksual. Jadi karena ini buat teman-teman tahu, misalkan kita pakai VR dan kita bisa melihat teman kita itu lagi menggunakan model perempuan. Jadi kita bisa menyentuhnya gitu melalui media VR itu, dan walaupun nggak sentuhan fisik tapi itu juga termasuk pelanggaran. Intinya kayak pikiran aja sih. Iya. Balik lagi ke mindset. Mindset. Mindset yang mengaruhi. Balik lagi ke pola pikir. Tapi concern juga sih terhadap pemerkosaan atau asusila gitu ya. Karena kan di kita tuh di Bandung kalau nggak salah tahun 2022 itu saya sempat baca berita bahwa HIV AIDS di Bandung itu meningkat gitu banyak gitu. Tapi itu mungkin lebih ke banyak yang free sex juga barangkali penyebarannya ya. Karena itu ya seperti saya tadi bilang gitu, HAM itu tidak jauh dari hak dan kewajiban. Dia udah mempunyai hak, tapi dia harus menjalankan kewajibannya. Contoh gitu, kalau misalnya maaf ya gitu, perempuan mereka karena di budaya kita gitu dengan harus sampai menikah harus perawan lah gitu ya, tanda kutip hal seperti itu. Berarti dia tuh harus berkewajiban menjaga hak tersebut. Nah hal-hal yang seperti itu menurut saya udah menjadi pandangan yang normal di masyarakat. Nah hal itu mungkin dalam pelanggaran HAM udah seperti udah biasa nih gitu. Oh gua juga kemarin kayak gitu. Nah anak tongkrongan udah kayak gitu. Padahal cukup riskan juga gitu. Soalnya saya juga kasihan lah gitu. Soalnya kan ada ini emang dia juga emang saya nulis lah, suka nulis tentang biografi orang. Saya udah izin kalau misalnya ini dipublish di IG gimana nih masalah ini gitu. Dia tuh intinya itulah asusila, kena asusila sama 3 orang. Saya nggak akan sebut nama ya. Dia di asusila sama 3 orang dan hasil walaupun nggak sampai itu ya mempunyai keturunan, cuman dia trauma dari SD kelas 6 sampai SMP sampai lulus. Iya pasti trauma panjang. Pasti berat. Dan dia sekolah homeschooling juga masih belum itu, dan endingnya emang kita teman-temannya inisiatif kita ajak keluar dan sebagainya. Ya sekarang udah sembuh gitu. Alhamdulillahnya udah sembuh, dan yang jadi concern situ gitu. Kenapa sih harus itu terjadi? Bahkan saya bukan menyalahkan orang tua dia gitu.
kenapa orang tua dia nggak dari dulu bertindaknya gitu. Baru dia mengalami trauma, udah tahu bakal hal seperti itu terjadi, baru mereka bertindak. nah Baru mereka berarti. karena kenormalan sih intinya mah. Kenormalan itu sih. Apalagi sekarang memang dunia tuh udah kejam. Ih. Belum lagi kan yang kayak pengaruh dari budaya luar tuh masuk. Nah mungkin kira-kira untuk Mas sendiri ada nggak kayak saran nih buat para penonton gitu ya, kira-kira tuh gimana sih cara untuk meningkatkan awareness atau nggak kayak ya terutama untuk pokoknya awareness HAM gitu di kita gitu ya, balik lagi terutama untuk gimana perempuan, anak-anak kayak gitu tuh. Awareness sih apa ya? Sebenarnya ada beberapa indikator sih tentang awareness mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekitar gitu, terus ada lingkungan sekolah, sampai lingkungan pergaulan emang jadi faktor gitu ya untuk gitu ya. Gimana ya? Bingung juga soalnya gini loh. Pemerintah kita juga udah menanamkan di dalam hal pendidikan, kalau nggak satu kelas 1 SMP, kalau 2 SMP, kalau zaman saya nggak tahu nih kampus Merdeka, soalnya saya nggak terlalu mengikuti materi di kampus Merdeka gitu. Kalau nggak satu di SMP kelas 2 kelas 1 lah tentang HAM ini gitu ya. Karena emang mulai dewasa. Terus untuk di lingkungan program mungkin keluarga sekarang udah lebih proteksi. Karena kan apa ya, terlihat dari zaman sekarang si anak-anaknya udah mulai apa ya, jaga pergaulan. Kalau dulu kan kalau nggak ngerokok kayak gini-gini, kalau ngerokok nggak diokren. Nah, gitu kan. Terus kalau kagak pakai hot pants atau apa gimana gitu nggak keren. Kalau sekarang kan beda loh. Beda. Ya mungkin akan di sini gitu, di kerjaan atau tempat sekolah dulu gitu, dan oh ternyata si cewek ini tomboy di sini anggun gitu. Sekarang udah kelihatan lah kayak gitu kan dari karakternya kayak gitu. Kalau warnanya sih lebih ke penjagaan diri terhadap haknya sih. Dan juga penjagaan terhadap diri sendiri sih ya. Kayak gitu. Kalau dari saya sih. Kalau dari Mas Dayat gimana? Tentang Ya, Iya. bagaimana biar kita Gimana cara menciptakan kesadaran nah itu pentingnya HAM gitu ya. mungkin lebih ke kesadaran sih. Iya. Soalnya kan yang namanya teror khusus untuk para bocil ya. Iya. Pasti kan Bocil FF. itu kan bocil tuh gampang sekali terpengaruh Iya, sama betul, orang betul. dewasa. Nah, jadi apabila bocil ini para anak-anak ini melihat orang-orang dewasa gitu berpakaian terbuka lah. Iya. Nah itu kan pasti ibaratnya mendoktrin lah gitu. Iya, betul. Oh jadi ini pakaian orang anak dewasa. Iya, betul. Tanpa Iya. secara tidak langsung tuh mereka pasti bakal niru gitu lah. Iya, betul. Nah sedangkan kita sebagai warga Indonesia yang dimana keagamaan kita tuh tinggi, yang dimana kita tuh beragam budaya lah. Nah itu kan menurut pandangan agama itu kalau pakaian terbuka gitu Iya, ada yang bisa bilang. dibilang sopan lah. Nah jadi itulah. Iya. Jadi kalau misalnya untuk khususnya untuk para orang perempuan itu contohnya lah yang baik buat solusi. Begitu juga yang laki-laki juga ya, ke bocil yang perempuan tidak boleh sentuh-sentuh walaupun mereka nggak ngerti. Mentang-mentang ada anak tetangga perempuan, pura-pura digendong kan, padahal ada niat terselubung gitu ya. ada niat lain gitu. Kadang gitu loh, kemarin tuh saya dengar cerita dari temen gitu, tetanggaan lah kuliahnya gitu, tetanggaan kuliahnya kan sering berdesak-desakan gitu. Iya. Nah kadang kalau Gimana di kereta? ya kalau angkot atau angkot. kadang beberapa oknum ya, bukan semuanya gitu. Ngerem mendadak. Iya gitu. Kadang ada yang emang terselubung kayak gitu. Sengaja kan. Emang karena hal tersebut kan pelecehan seksual, Iya. karena melanggar HAM Betul. kayak gitu. Oke, betul banget. Aduh sih. Banyak banget ya teman-teman yang bisa kita dapat dari Mas Dayat dan juga Mas Diki ya, Mas Double D di sini. Dan semoga dari podcast kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sebagai edukasi. Dan mungkin itu saja dari Mas Dayat dan Mas Diki. Terima Mungkin kasih. aku juga mau nambahin kayak untuk kesimpulannya dari acara podcast kali ini ya, untuk teman-teman semua yang ningkatin awareness-nya itu balik lagi ke kesadaran diri Kesadaran sendiri. diri sendiri.
balik lagi yang mengontrol hawa nafsu, mengontrol kayak keinginan duniawi lah, kutip ya kayak gitu, itu balik lagi ke diri sendiri gitu. Dan kita tuh sama-sama di sini harus saling mengedukasi, terutama kepada ya bocil-bocil ya, karena bocil-bocil itu kan balik lagi yang paling gampang terkena doktrin dari luar negeri. Apalagi kan sekarang juga lagi rame isu-isu yang soal LGBT kayak gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh itu bisa dibilang tuh sangat berbahaya gitu lah. Dan jangan sampai kayak bocil-bocil itu ibaratnya terdoktrin dengan hal-hal yang tidak baik lah gitu. Nah jadi mungkin sebagai para penonton yang dewasa nih ya, peran kita nih sebagai orang yang dewasa itu kita juga harus menuntun mereka supaya mereka tuh bisa mengerti tentang HAM dan balik lagi ke jalan yang benar. Selain itu kita juga bisa melatih diri kita nih supaya bisa lebih aware lagi terhadap HAM dan lingkungan kita semua gitu. Jadi di lingkungan kita sekitar Oke, gitu. Baik. Bagus banget pemaparan dari Mas William. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya menghadiri podcast ini. Oke, terima kasih. Undang-undang lagi. Boleh. Ya. Nanti mungkin kita akan bahas yang lain. Ya. Kan sekarang mungkin lagi rame kasus-kasus contohnya kayak tadi ya kayak LGBT. Wah ini sebenarnya tuh sensitif nggak sensitif kalau bahas ini. Cuman menarik untuk dibahas. Cuman saya lebih menarik ke pemilu untuk benar pemilu ya. mahasiswa. Soalnya aware juga sih kayak gitu. Ya apalagi tahun depan kan udah mulai pemilu gitu kan, dan mungkin ya di sini nih kita sama-sama nih sebagai mahasiswa gitu kan ya. Ya membahas kayak pemilu tuh kalau bikin mahasiswa tuh kayak gimana sih gitu. Pemilu mahasiswa. Ya gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye.